Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ganesha Lagas Baskara dari SMA Negeri 1 Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya berperan sebagai pembicara pertama pemerintah atas mosi yang diberikan, di mana mosi mengatakan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sejak tahun 2015, ujian nasional tidak lagi menjadi syarat utama masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Sebagai gantinya, Mendikbud Anies Baswedan mencanangkan sebuah insentif untuk membuat sistem indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai acuan penerimaan mahasiswa baru. Sebagai implementasi dari inisiatif tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi meluncurkan suatu sistem SNMPTN dan SBMPTN untuk sebagai acuan atau syarat penerimaan mahasiswa baru. Perlu kita sadari bahwa penyeleksian untuk masuk perguruan tinggi harus dilakukan dengan sejujur-jujurnya, karena ini sangat penting. Kami sangat setuju dengan mosi yang diberikan, karena penilaian yang subjektif akan menimbulkan celah untuk melakukan korupsi. Perlu kita sepakati di awal, kita hanya akan membahas mengenai sistem ini yang diterapkan di Indonesia saja. Sedangkan definisi dari indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena penilaian yang subjektif dan mengandung unsur koruptif akan membuat siswa-siswa yang berprestasi dan berpotensi gagal mendapatkan kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi yang diminatinya. Contoh, saat seorang siswa yang berprestasi namun sekolahnya dinilai sebagai sekolah yang memiliki indeks integritas yang kecil, maka dia akan sulit untuk memasuki PTN. Jikapun diterapkan sistem ini, maka bisakah pihak yang terkait menjamin independensi dari sistem penilaian itu? Sedangkan Indonesia sendiri adalah pemegang peringkat keempat negara paling koruptif di ASEAN. Maka dari itu, lebih baik kita menggunakan sistem penilaian berupa ujian yang lebih objektif, agar siswa terjamin dalam hal pendidikan dan memperoleh pendidikan, sebagaimana ada di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 UU 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dasar pendapat saya di atas, saya menyimpulkan sistem indeks integritas sekolah sangat subjektif sehingga menimbulkan celah untuk masuknya korupsi di Indonesia salah satunya. Maka kita harus menerapkan sistem yang lebih objektif dalam penilaian masuk perguruan tinggi. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.